Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di pertemuan 13 dengan materi pergeseran dan pemertahanan bahasa. Jadi pada materi kali ini kita akan membahas tentang pergeseran bahasa dan yang kedua adalah tentang pemertahanan bahasa. Apa sih sebenarnya pergeseran bahasa itu? Jadi gini, kita ibaratkan terjadinya pergeseran bahasa itu akibat adanya penggunaan bilingual. Jadi menggunakan bahasa lebih dari satu atau misalnya Anda menggunakan bahasa daerah kemudian mencampurkan dengan bahasa Indonesia atau bahasa asing dan lain sebagainya. Nah, di dalam bilingual ini Anda menggunakan dua bahasa saat berkomunikasi. Misalnya pada contoh di atas ada misalnya itu ada percakapan dia bilang gini, maca doa se sebelum minum. Nah, itu ada sebuah percakapan. Di dalam percakapan itu ada penggunaan bahasa Jawa dan juga bahasa Indonesia. Jadi dia mencampur-campurkan. Ada bahasa Jawa, kemudian ada bahasa Indonesia. Ini yang akan mengalami pergeseran. Kenapa bergeser? Karena di dalam penggunaan bahasa Indonesia dia harusnya kan menggunakan bahasa Indonesia ya sesuai dengan aturan bahasa Indonesia. Kalau memang dia mau menggunakan bahasa Jawa, dia harusnya menggunakan bahasa Jawa. Ini ya akibat dari adanya pergeseran bahasa. Kemudian, sebenarnya pergeseran bahasa itu apa sih? Jadi penggunaan bahasa oleh seorang penutur atau sekelompok penutur yang bisa terjadi sebagai akibat perpindahan dari satu masyarakat tutur ke masyarakat tutur yang lain. Jadi kalau seorang penutur pindah ke tempat lain yang menggunakan bahasa lain dan bercampur dengan mereka, maka akan terjadilah pergeseran bahasa. Ini yang sering terjadi ya kalau misalnya kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, terus kita ketemu masyarakat tutur yang berbeda. Nah, ini bisa mengakibatkan terjadinya pergeseran bahasa. Pergeseran bahasa biasanya terjadi di negara, daerah, atau wilayah yang memberi harapan untuk kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik, sehingga mengundang imigran untuk mendatanginya. Berikutnya adalah pemertahanan bahasa. Sebenarnya apa sih pemertahanan bahasa? Pemertahanan bahasa adalah penggunaan bahasa pertama oleh sejumlah penutur dari suatu masyarakat yang bilingual atau multilingual dan cenderung menurun akibat adanya bahasa kedua yang mempunyai fungsi superior. Nah, di dalam pemertahanan bahasa, dapat dilihat bahwa pemertahanan penggunaan bahasa Melayu, misalnya penggunaan bahasa Melayu Loloan di desa Loloan Bali, penduduk Loloan yang berjumlah 3.000 orang dan beragama Islam tidak menggunakan bahasa Bali, melainkan menggunakan bahasa Melayu Loloan sebagai bahasa pertama di tengah bahasa kedua yang lebih dominan, yaitu bahasa Bali. Nah ini ya, jadi memang tidak banyak yang memang benar-benar mempertahankan bahasa mereka. Ini salah satu contohnya ya, yaitu penggunaan bahasa Melayu Loloan di desa Loloan Bali. Faktor penyebab terjadinya pemertahanan bahasa, yang pertama, wilayah pemukiman mereka terkonsentrasi pada satu tempat yang terpisah dari pemukiman rakyat Bali. Yang kedua, adanya toleransi dari mayoritas masyarakat Bali yang mau menggunakan bahasa Melayu Loloan dalam berinteraksi golongan minoritas Loloan. Kemudian, anggota masyarakat Loloan mempunyai sikap keislaman yang tidak akomodatif terhadap masyarakat budaya dan bahasa Bali. Kemudian, adanya kesinambungan pengalihan bahasa Melayu Loloan dari generasi terdahulu ke generasi berikutnya, dan adanya loyalitas yang tinggi dari anggota kelompok masyarakat Loloan terhadap bahasa Melayu Loloan sebagai konsekuensi kedudukan menjadi lambang identitas diri masyarakat Loloan yang beragama Islam. Jadi memang banyak sekali apa yang menyebabkan kita lebih mempertahankan bahasa itu sendiri. Memang tidak banyak ya, misalnya sebuah wilayah yang benar-benar mempertahankan bahasanya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan penggunaan pergeseran bahasa dan pemertahanan bahasa. Jadi saya ulangi lagi, kalau pergeseran bahasa itu bahasanya bergeser. Jadi misalnya dulu misalnya masyarakat situ menggunakan bahasa apa, kemudian karena adanya kontak bahasa, adanya penggunaan bahasa pencampuran dan lain sebagainya, akhirnya menimbulkan bahasa itu bergeser. Kalau pemertahanan itu lebih kepada
masyarakat tutur di wilayah tersebut mempertahankan bahasa yang sudah ada di tengah maraknya penggunaan bahasa lain yang ada di masyarakat tersebut. Nah, faktor-faktornya yaitu tergantung pada masyarakat pengguna bahasa itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan 13 kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.